Tuan muda, minumlah sedikit. Fu Mingxuan, putra ketua grup Fu. Kau mengeluarkan botol bayi jelek itu lagi kan? Singkirkan segera. Tuan muda, apa yang kita lakukan di bandara? Aku datang mencari ibuku. Tuan muda, apakah Anda lupa? Ibu kandung Anda sudah meninggal dunia. Diam. Ibuku masih hidup dan sehat. Setelah penelitian dan pengembangan sistem ZM30, perhitungan yang tepat telah mengonfirmasi identitasnya. Bagaimana? Kau masih akan mempertanyakan aku? Tidak, beraninya aku mempertanyakanmu? Jenius kecil ini, dengan IQ 200, ada di sini. Pada saat ini, dia sedang berjalan dari aula, mendekat, mengenakan mantel pari, mengenakan kacamata hitam, menarik sebuah koper putih, dan dengan seorang adik perempuan yang lucu dan cantik. Itu ibuku. Cepat, jangan sampai ibu melihatmu. Cepat, sembunyi. Si kecil, bangunlah. Ibu, bukankah ibu bilang bisa menyelamatkan orang? Halo, Tuan Fu. Anak Anda pingsan. Aku segera membawanya ke rumah sakit Rensin, dekat bandara. Pergi sana, pembohong. Halo, adik kecil. Datanglah jika Anda mau, jika tidak, tidak apa-apa. Xiao Zuan, bagaimana kabarmu? Apakah ada bagian lain yang tidak nyaman? Aku baik-baik saja. Ibu menyelamatkanku. Xiao Zuan, jangan sembarangan memanggil ibu. Aku dengar kepala pelayan bilang bahwa kamu membuat Xiao Zuan pingsan. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, meskipun kamu punya 100 nyawa, itu tidak akan cukup untuk mengganti rugi. Ayah benar-benar bodoh. Tuan Fu, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak sengaja melakukannya. Bagaimana kalau begini? Jika anak Anda mengalami masalah, aku pasti akan bertanggung jawab penuh. Itu jelas kakak. Ayah, ayo kejar aku. Anak ini. Dia seperti gadis kecil dari mimpiku. Aku ingin pulang. Aku tidak ingin tinggal di rumah sakit. Baiklah, Xiao Zuan. Ayah akan mengantarmu pulang sekarang. Aku ingin ibu pulang bersama kami. Xiao Zuan, jadilah anak baik. Dia bukan ibu. Ayah akan mengantarmu pulang. Itu ibu. Mingxuan punya ibu. Ini ibuku. The film was Mingxuan yang translated malam. and narrated by Sakit dan tidak ada ibu Media. yang menemaniku. Mingxuan sangat ingin punya ibu. Xiao Zuan. Ayah berjanji padamu. Kamu ikut keluar denganku sebentar. Tunggu ayah. Pasti ibu. Ketika dia membawaku ke rumah sakit, dia terlalu terburu-buru dan pergelangan kakinya terkilir. Ayah, cepat bawa ibu ke dokter. Tidak perlu. Aku bisa melakukannya sendiri. Xiao Zuan, tunggu ayah. Jangan mengganggu waktu indah ibu dan ayah. Tuan Fu, apa yang Anda lakukan? Kamu sengaja mendekati anakku, berpura-pura lemah di depanku. Bukankah kamu hanya mencoba merayuku? Anda salah paham. Ibu. Ayah, apa yang sedang kau lakukan? Cepat lepaskan ibu. Ibu baik-baik saja. Ayah menindas ibu. Aku membencimu. Xiao Zuan. Kemarilah, ayah akan menjelaskan padamu. Mingxuan. Ayahmu, dia, hanya bercanda denganku. Mingxuan. Aku benar-benar bukan ibumu. Bagaimana kalau begitu? Mulai sekarang, jika kamu merindukan ibu, kamu bisa menelpon nomor di sini.
dan aku akan datang menemanimu. Baiklah, Ya, Xiao Yui, ayo pergi. bye. Tunggu sebentar. Jika kamu tidak terluka, kamu akan tamat. Direktur Ma, ini merepotkan. Dari hasil CT scan, tidak ada tulang yang cedera. Bisakah Anda membiarkan saya melihat area yang cedera? Baiklah, Dia benar-benar terluka. Kemungkinan keselio ligamen tidak terlalu serius. Dia membutuhkan waktu istirahat. dokter. Bisakah Anda meresepkan obat pereda nyeri? Aku masih punya anak-anak yang harus diurus. Dan aku ada wawancara minggu depan. Aku akan pergi ke apotek untuk mengambil obat. Tidak perlu. Aku bisa mengambilnya sendiri. Ayahmu tidak mengganggu. Ibuku lagi kan? Itu tidak benar. Ayahku adalah ayahmu. Ibumu adalah ibuku. Aku merubah sistem tempat kita dilahirkan. Sistem rumah sakit itu. Setelah perhitungan tepatku, aku menimbulkan bahwa kita berdua adalah saudara kandung. Tapi ayahmu sepertinya tidak percaya apa yang kamu katakan. Tidak masalah. Selama kita menyatukan mereka, itu akan baik-baik saja. Ayahmu sangat galak pada ibuku. Dia sepertinya tidak suka ibuku sama sekali. Bagaimana mereka bisa bersama kalau begitu? Jadi kita perlu menciptakan kesempatan bagi mereka untuk membuat mereka saling jatuh cinta dan kemudian menikah. Hubungi aku kapan saja jika terjadi sesuatu. Kata, aku akan mendengarkanmu. Sudah berakhir. Wu Chengqian sebenarnya. Ketua grup Wu. Kalau begitu wawancaraku pasti hancur. Halo? Halo, halo? Apakah Anda asisten? Ketua grup Wu. Ya, kami baru saja meninjau informasi Anda. Dan kami sangat puas dengan Anda. Apa? Tapi aku belum wawancara. Ketua kami melihat resume Anda. Dan setelah itu, secara khusus menginstruksikan bahwa Anda tidak perlu datang untuk wawancara. Anda bisa langsung mulai bekerja. Ayah salah paham pada ibu. Kau harus memberi kompensasi pada ibu. Juga, gaji akan dinaikkan. Lagi 50% dari gaji awal. The film was translated Tapi aku- and narrated Bukankah by aku M menyinggung Media. ketua Anda? Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Yang paling dihargai oleh ketua kami adalah bakat. Dia tidak akan peduli tentang hal-hal kecil itu. Dasar bocah nakal. Apa kamu puas sekarang? Itulah balasanmu karena menyinggung ibu. Rasakan. Oh, benar. Ada sesuatu yang perlu aku jelaskan padamu. Aku juga punya putri berusia 6 tahun. Aku mungkin butuh lebih banyak waktu untuk mengurus anakku. Jadi aku tidak bisa bekerja jam kantor tetap. Tentang itu, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Anda bisa membawa anak Anda ke perusahaan. Kami secara khusus mengubah salah satu ruang tunggu perusahaan menjadi area aktivitas anak-anak. Kami juga melengkapinya dengan guru prasekolah khusus, bertanggung jawab untuk mendampingi dan mengajar anak-anak ini. bagus, bagus, bagus. Jadi, apa keputusan Anda? Baiklah, aku akan datang besok. Itu luar biasa. Baiklah, terima kasih. Bagus sekali. Aku bisa pergi bekerja dengan ibu sekarang. Xiao Yui, bagaimana kamu tahu tentang ini? Aku baru saja mendengar. Ibu ditelepon. Xiao Yui kita benar-benar anak yang cerdik. Ibu, tolong bantu Xiao Yui memilih pakaian. Xiao Yui ingin memakai sesuatu yang cantik besok saat aku pergi bekerja dengan ibu. Baiklah, cepat pergi. Kata, perhatikan. Rencana dimulai. Kita akan mengambil langkah pertama menuju kesuksesan. Xiao Yui, jangan bergerak-gerak, cepat kemari. Ibu, perusahaan ayah sangat besar. Xiao Yui, jangan bicara omong kosong. Apa kau lupa? Bagaimana paman itu terakhir kali? Marah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lin Huairu, aku tidak mencarimu, tapi kau sendiri yang datang mengetuk pintuku. Sekarang, segera minta maaf kepada anakku. Apa yang kau lakukan di sini, Lin Shutong? Kau benar-benar tidak tahu malu. Bermain-main dengan pria lain, itu satu hal, dan kau bahkan melahirkan anak haram lagi. Lin Huairu, jaga mulutmu, bersih, jangan terus membicarakannya. Jangan kau lupa,
Ibumu adalah simpanan yang menjadi istri sah, dan kau lahir dari itu. Lalu kau ini apa? Lin Shutong, aku datang ke sini hari ini untuk membahas kemitraan dengan grup Fu. Cepat bawa dirimu dan barang-barangmu keluar dari sini. Berhentilah menjadi pemandangan yang mengganggu di sini. Kau berani memukul klienmu sendiri. Kau ini siapa? Beraninya kau menyebut dirimu klienku. Aku diundang secara pribadi oleh sekretaris ketuamu, direktur desain. Kau bahkan mengenal sekretaris ketua grup Fu. Siapa nama belakang sekretaris ketua? Siapa namanya? Apa kau tahu? Biar ku beritahu. Akulah yang mengenal eksekutif senior grup Fu. Manajer Gao ada di sini. Dia pasti akan memastikan dia menendang. Kau keluar. Manajer Gao. Wanita ini bilang dia datang untuk mulai bekerja. Dan dia bahkan membawa anak. Sungguh menggelikan. Cepat usir dia. Agar dia tidak mengotori area grup Fu. Kamu di sini untuk mulai bekerja? Di mana resumemu? Ya. Tunggu sebentar. Dia sebenarnya memiliki kemampuan yang sangat kuat. Jika dia bergabung dengan perusahaan, bukankah dia akan mencoba mencuri pekerjaanku? Kamu hanya seorang baru direkrut, karyawan magang. Kamu malah menyinggung klien grup Fu kita begitu kamu datang. Aku memecatmu sekarang juga. Kamu bisa pergi. Apa kau dengar itu? Sekarang keluar. Terima kasih, sayang. Perusahaanmu memperlakukan orang seperti ini. Pekerjaan ini, aku tidak menginginkannya. Nona Lin Shutong, tunggu sebentar. Sekretaris Yen, dia hanya seorang ibu tunggal, membawa anaknya. Jika kita mempekerjakannya, akan ada banyak masalah. Manajer Gao, Anda hanya seorang asisten manajer. Hak apa yang Anda miliki untuk mewakili perusahaan dan mendiskriminasi ibu tunggal? Aku melakukan ini demi kebaikan perusahaan. Jika Anda benar-benar melakukan ini demi kebaikan perusahaan, maka jangan katakan apa-apa, merugikan perusahaan lagi. Ketua selalu sangat peduli pada anak-anak. Dia baru saja mengeluarkan perintah bahwa mulai hari ini, anak-anak usia prasekolah yang orang tuanya khawatir meninggalkan mereka di rumah, anak bisa dibawa ke perusahaan. Perusahaan akan mengatur personel khusus untuk merawat mereka. Apa? Nona Lin, saya akan mengantar Anda dan anak untuk berkenalan dengan perusahaan. Baiklah, terima kasih. Film was translated and narrated by Bagaimana dia bisa NVIDIA. mengenal sekretaris Ian? Jika kau bertanya padaku, dia dan sekretaris N itu, mereka pasti punya sesuatu. Kau tidak tahu. Saudari tiriku, Lin Shutong, cukup terkenal buruk. Area kerja ada di depan. Anda silakan maju dan lihat-lihat. Saya akan mengantar anak itu ke area istirahat terlebih dahulu. Xiao Yu, pergilah. Anak itu bersama saya. Anda bisa tenang. Pendatang baru, ambilkan aku secangkir kopi. Ada apa? Sebagai atasanmu, aku memintamu melakukan sesuatu, dan kamu tidak menurut lagi. Kamu, karyawan magang. Apa kamu tidak ingin menjadi karyawan tetap? Aku bukan semacam magang. Tolong perhatikan baik-baik. Jabatan kerjaku saat masuk, tercantum sebagai direktur desain. Posisiku sebenarnya lebih tinggi dari posisi direkturmu. 1 tingkat lebih tinggi. Kau? Lin Shutong, jangan kira aku tidak tahu apa yang kau andalkan. Cara licik apa untuk masuk ke perusahaan ini? Omong kosong apa yang kau katakan? Lin Shutong, bahwa kau akan melakukan hal seperti itu, aku sama sekali tidak terkejut karena kau sendiri tidak lebih dari seorang jalang. Lin Huairu, ini bukan rumah keluarga Lin. Jaga mulutmu dan perhatikan bahasamu. Lin Shutong, apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Karena kehidupan pribadimu yang tidak senonoh. Itulah mengapa kau diusir dari keluarga Lin? Ini semua adalah konspirasi oleh kau dan ibumu. Konspirasi, lalu bagaimana kau menjelaskan kehamilanmu sebelum menikah dan anak yang kau lahirkan? Siapa yang berani menindas ibuku? Ming Xuan, apa yang kau lakukan di sini? Ibu, aku di sini untuk melindungimu. Aku tidak menyangka ini. Lin Shutong, kau bahkan melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan. Perutmu benar-benar luar biasa. Karena kau bisa melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan. Sayang sekali, anak-anakmu punya ibu tapi tidak punya ayah. Semuanya anak haram. Lin Huairu, kau sebaiknya berhati-hati. Kau tidak mampu menyinggung ayahnya. Ayahnya? Bukankah ayahnya hanya pria milikmu itu? Jenis orang yang wanita sepertimu akan sukai. Apa bagusnya dia? Jangan bilang dia seorang pemulung.
Ayahku, bukan pemulung. Dia ketua perusahaan ini. Anak kecil. Ayahmu adalah ketua perusahaan ini? Lalu Lin Shutong. Bukankah dia istri ketua? Benar sekali. Di buku memang istri ketua. Sayangku, jangan asal bicara. Anak nakal. Omong kosong apa yang kau bicarakan di sini? Ketua kita? Bahkan belum menikah. Menurutmu dia datang dari mana? Istri ketua apa? Kau anak kecil. Kau membual tanpa berpikir. Wanita celaka membesarkan anak haram. Kau hanya melamun di sini. Sampah seperti ini hanya pantas membusuk di daerah kumuh. Dan masih bermimpi menjadi anak ketua. Lin Huairu, kau sudah keterlaluan. Segera minta maaf kepada anak itu. Kakak, giliranmu. Minta maaf? Kau yang seharusnya minta maaf, bukan? Lin Shutong. Membawa kedua. Membuat masalah di grup Fu ini. Kau benar-benar membuat grup Fu kehilangan muka. Sepenuhnya. Kamu tidak boleh membuli ibuku. Menggigit orang sembarangan. Benar-benar seperti anak nakal. Aku tidak tahu apakah ada virus rabies. Sempurna. Aku akan memberinya pelajaran untukmu. Berhenti. Mari kita lihat siapa yang berani menindas. Anakku, anak Fu Chengqian. Ketua. Ini? Apakah ini anakmu? Bagaimana mungkin? Anak Lin Shutong. Bagaimana bisa itu anak ketua Fu? Dia ayahku. Ada apa? Si kecil. Itu kamu. Ayah, Jangan sembarangan memanggil ayah. paman. Bisakah paman menjadi ayahku? Wanita ini, apakah dia ibumu? Apakah dia menyuruhmu datang? Ibu tidak tahu aku di sini. Dia ayahku. Ada apa? Xiao Yui, kemarilah. Jangan bicara omong kosong. Kau akan membuat ibu kehilangan pekerjaanku. Lihat kebohongan yang kau katakan ini. Bahkan kau sendiri tidak mempercayainya. Lin Shutong, kau benar-benar harus mengendalikan putrimu. Hari pertama bekerja dan sudah membuat dirimu The terlihat film was bodoh. translated Aku benar-benar and tidak tahu narrated bagaimana by kau M. biasanya Media. mendisiplinkannya. Ayah, Hai, Apa? aku dengar. Beberapa dari kalian menindas karyawan baru. Dan anak-anak. Ketua, begini. Bukan kami yang menindas mereka. Hanya saja mereka benar-benar. Itu keterlaluan. Lihat, bocah ini yang baru saja di sini dengan berani berpura-pura menjadi anakmu. Coba katakan, anak seperti ini, jika aku tidak mendisiplinkannya, dia pasti akan membuat grup Fu kacau balau. Ya, Ketua Fu, kami tidak bermaksud menyinggung. Anak nakal ini bahkan menggigitku barusan. Dia benar-benar orang yang tidak berguna. Jika kamu berani menghina anakku, anak Fu Chengqian lagi, maka jangan pernah berpikir untuk meninggalkan perusahaanku hari ini. ayah. Dia bilang ayah anjing. Bocah ini. Bagaimana mungkin dia anak ketua Fu? Kalau begitu bukankah Lin Shutong? Ketua, aku benar-benar tidak tahu. Kedua anak ini adalah milikmu, aku. Jika dia bukan anakku, apakah kamu bisa bertindak seperti ini? Grup Fu kami tidak memiliki karyawan sepertimu. Ketua Fu, saya. Saya salah. Ini semua salah saya. Mohon maafkan saya. Saya sudah bekerja di grup Fu selama 10 tahun. Meskipun saya belum mencapai apa-apa, saya sudah bekerja keras. 10 tahun. Karena perusahaan telah membuang sumber daya, mendukungmu selama 10 tahun. Seseorang. Bawa dia untuk memproses pengunduran dirinya. Jika dia tidak mau, maka bantu dia. Ketua Fu, saya salah. Saya benar-benar salah. Maafkan saya, Ketua Fu. Ketua Fu, semua yang kulakukan barusan atas instruksi manajer Gau. Saya dari grup Lin. Ketua, saya datang hari ini untuk membahas kerjasama. Grup Lin. Belum memenuhi syarat untuk berbicara langsung denganku. Silakan pergi. Fu. Lin Shutong. Ketua. Baru saja, aku sangat berterima kasih padamu. Xiao Ye tidak tahu apa-apa. Jangan dengarkan apa yang dia katakan. Aku benar-benar minta maaf. Di mana ayahnya? Dia sudah mati. Aku tidak bisa terus membantumu. Mulai sekarang. Selesaikan sendiri. Ayah, mulai sekarang, biarkan Xiao Yui menjadi adikku. Dengan begini, Xiao Yui akan punya ayah, dan aku akan punya ibu. Perasaan di tanganku ini sangat akrab.
Tidak. Ketua Fu, mohon tenang saja. Kata-kata anak kecil. Aku tidak akan pernah menganggapnya serius. Dan bagaimana mungkin aku bisa menginginkan posisi istri ketua? Mohon tenang saja. Di masa depan, aku pasti akan bekerja dengan rajin untuk membalas kebaikanmu. Adik Tingsam. Xiao Yue, kenapa kamu? Masuk ke mobilku. Pergi ke rumah sakit. Rumah sakit. Dokter, ada apa? Mengapa putriku tiba-tiba pingsan? Saat ini, tidak ada masalah yang ditemukan. Dia mungkin lelah. Atau mungkin lapar. Tapi dia makan banyak pagi ini. Atur untuknya pemeriksaan seluruh tubuh. Jangan khawatir soal biayanya. Ayahku akan menanggung semuanya. Tidak perlu, Ketua Fu. Aku bisa membayarnya sendiri. Nyonya, tolong jangan menolak. Kalau tidak, ayah akan sangat kehilangan muka. Ya, aku akan sangat kehilangan muka dengan cara itu. Anak itu juga jatuh sakit selama jam kerja. Jadi aku seharusnya menanggung biayanya. Aku tidak menyangka orang terkaya terkenal di Jiangzheng, Ho Chengqian. Begitu perhatian pada karyawannya. Kalau begitu, terima kasih, Ketua Fu. Bolehkah saya bertanya? Apakah pasien alergi terhadap sesuatu? Ada alergi makanan atau obat-obatan? Dia alergi telur. Apa? Dia juga alergi telur? Maksudmu juga? Ayahku juga alergi telur. Begitukah? Kebetulan sekali. Mungkinkah anak ini benar-benar putriku? Ibu, Xiao Yue, kau sudah bangun. ibu, aku ingin pulang. Ibu akan membawamu pulang. Aku juga ingin pulang bersama ibu. Aku juga ingin kakak menemaniku. The film was translated and narrated by M. Media. Bagaimana rumah? Kami bisa menampung. Kalian berdua leluhur kecil. Kalau begitu, datanglah menginap di rumah kami. Bagaimana bisa begitu? Ayah, biarkan Bibi membawa Xiao Yue untuk menginap di rumah kami. Lihat, adikku pingsan. Semua karena karyawanmu. Hasil tesnya belum keluar. Lebih aman pergi ke rumah kami. Tapi, Tolong jangan menolak ayahku. Ini satu-satunya caranya mengungkapkan permintaan maafnya. Ming Xuan, tidak apa-apa, Ketua Fu. Kata-kata anak kecil. Aku tidak akan menganggapnya serius. ya. Beginilah caraku mengungkapkan permintaan maafku. Mari lakukan seperti kata Xiao Zuan. Ibu. Nyonya, percayalah saja. Apa yang ayahku katakan. Dengan aku di rumah, aku sama sekali tidak akan membiarkan adikku menderita keluhan apapun. Kalau begitu kami akan merepotkan. Bagus sekali. Ayah dan ibu akhirnya bisa hidup bersama. Rumah ayah sangat besar. Siapa ayahmu? Dia. Nyonya, ini adalah wanita yang membawa darah daging keluarga Fu. Bukankah ini keluarga Lin yang terkenal? Putri sulungnya. Jika dia menikah dengan keluarga Fu, bukankah itu akan sangat memalukan reputasi keluarga Fu? Ibu, kenapa ibu di sini? Siapa dia? Nyonya Fu. Aku adalah karyawan baru perusahaan. Nyonya Fu, Anda adalah karyawan perusahaan. Ketika Anda melihat saya, Anda harus memanggil saya Ketua. Ya, Ketua. Ibu, lihat, kau sudah menakuti anak itu. Gadis kecil ini sebenarnya mirip Cengkian saat dia kecil. Ketua, ini putriku. Bernama Lin Yue. Lin Yue. Berapa umurnya? Aku berumur 6 tahun ini. Ya. Aku dan adikku punya ulang tahun yang sama. Mungkinkah ada anak lain yang terlewat hari itu? Bagaimana kau tahu? Kau dan Xiao Yue memiliki ulang tahun yang sama? Rahasia surga tidak boleh diungkapkan. Dasar nakal. Jadi itu berarti, itu karena kalian berdua ditakdirkan. Karyawan hanyalah karyawan. Bagaimana bisa mereka seenaknya datang ke rumah ketua? Ibu, karena aku membawanya ke sini. Dia memiliki hak. Nenek, aku suka Bibi, dan aku suka adik perempuan. Aku ingin tinggal bersama mereka. Apakah Anda mencoba memberitahu saya bahwa Anda membawanya kembali untuk menjadi nyonya muda Fu Anda? Tidak, ketua. Anda salah paham. Bukan itu maksudku. Sebaiknya Anda tidak bermaksud begitu. Adik perempuan, cepat bilang nenek. Nenek, Lin Yue.
Dia bersamamu selama bertahun-tahun ini. Pasti banyak menderitakan. Ibu membuat banyak makanan lezat. Semuanya manis, tidak pahit. Hanya makan yang manis-manis. Bagaimana bisa bergizi? Nanti, nenek akan menyuruh seseorang membuatkanmu makanan yang lezat dan bergizi untuk menutrisimu. Baiklah, Ibu. Kenapa ibu begitu sayang pada Xiao Yul? tentu saja. Dia adalah Apa? Dia adalah teman baik Xiao Juan. benar adapun kalian berdua. Kalian bukan hanya teman baik, tapi juga harus sedekat saudara kandung. Bagus sekali. Nenek setuju untuk membiarkan mereka tinggal bersama. Kita Xiao Yul bisa tinggal di sini. Saya tidak keberatan. Tapi wanita ini, seorang ibu tunggal yang belum menikah. Bagaimana bisa dia tinggal bersamamu? Pria terkaya di Jiangcheng yang sangat dihormati. Ketua grup Fu yang bermartabat. Tinggal bersama. Sopan santun macam apa itu? kalau begitu aku tidak mau di sini. Aku ingin bersama ibu. Ketua, maafkan saya. Itu kelalaian saya. Namun, putriku dan aku pasti tidak bisa dipisahkan. Kami akan pergi sekarang. Karena aku membawamu ke sini. Aku tidak keberatan. Ibu, jangan pergi. The film was translated Ming Xuan, and apa yang kau panggil narrated dia? by M. Bagaimana Media. bisa kau memanggilnya begitu? Aku ingin ibu adikku menjadi ibuku juga. Omong kosong, ibu kandungmu sudah meninggal. Jika kau masih menginginkan seorang ibu, kau bisa membiarkan ayahmu menikahi seseorang secara resmi, seorang wanita muda dari keluarga terpandang, daripada memperlakukan wanita ini sebagai ibumu. Aku tidak mau wanita-wanita jahat itu menjadi ibuku. Ming Xuan, Bibi tahu, kamu suka Bibi dan kakakmu. Jadi Bibi berjanji padamu untuk sering membawa kakakmu untuk menemuimu di masa depan. Baiklah. Kamu harus mendengarkan nenek dan ayah. Baiklah, kalau tidak, Bibi tidak akan berani datang lagi. Biarkan aku pergi bersamamu dan adik. Ming Xuan, kau adalah pewaris masa depan keluarga Fu kita. Jika kau terus bersikap seperti ini, nenek akan sangat marah. Cukup, Ibu. Hanya aku yang berhak memutuskan apakah mereka tinggal atau pergi. Ibu, jika Ibu tidak ada urusan lain, Ibu sebaiknya kembali dulu. Apakah kau juga mencoba membuatku marah karena kau membantahku demi dia, Ketua Fu? Jangan bicara lagi. Saya akan pergi sekarang. Nenek. Tidakkah nenek sangat menyukai adikku? Bisakah nenek tega membiarkannya menderita di luar? Dia bahkan pergi ke rumah sakit hari ini. Kenapa bahkan suhu tubuhnya terasa sangat tidak biasa? Ketua Fu, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya benar-benar tidak ingin menambah masalah Anda. Tidak ada masalah. Xiao Zuan, dia kekurangan kasih sayang seorang ibu. Dia menyukaimu. Dan juga Xiao Yui. Eh, Tapi, Bu. Jangan pergi. Nenek sudah setuju untukmu dan Xiao Yui tinggal bersama. mungkinkah aku salah saat itu? Paman N, Ibu dan Ayah, apa yang mereka lakukan di dalam? Ini. Paman An juga tidak tahu. Paman N sangat konyol. Aku akan masuk untuk bertanya pada mereka. Tidak, tidak. Tuan muda, sebenarnya, ibu dan ayah kalian sedang bersiap untuk memiliki adik laki-laki atau perempuan untuk menemani kalian. Bagus sekali. Dengan adik, ibu dan ayah tidak akan berpisah lagi. Apa yang terjadi? Kenapa saya tidak ingat? Saya jelas diselamatkan oleh Fu Chengqian dan anak-anak. Kamu sudah bangun. Xiao Yui sangat mengkhawatirkanmu. Ibu, apakah ibu merasa lebih baik? Ayah menyelamatkanmu. Sultan. Itu yang seharusnya kulakukan. Bagaimanapun juga, kamu juga ibu dari anak-anakku. Terima kasih. Saya akan mencari cara untuk membalas Anda. Bagaimana kamu berencana membalas budiku? Aku tahu. Ibu bisa melamar diri. Xiao Yu, apakah kamu terlalu banyak menonton drama TV? Jika kamu terus begini, nanti kamu tidak akan diizinkan menonton lagi. Ibu, bukankah ibu
Suka ayah, Paman An bilang, ibu hanya akan punya adik laki-laki atau perempuan. Apa? Aku harus memotong bonus bulan ini dari sekretaris. Semua bonus dipotong darinya. Benar. Potong saja. Potong saja. Potong semuanya. Potong semuanya. Ibu masih belum bilang. Apakah ibu suka ayah? Fu Chengqian, tentu saja Anda sangat baik. Tapi ibumu, Lin Shutong bukan istri putraku. Fu Chengqian, aku sama sekali tidak setuju. Wanita seperti dia, wanita dengan reputasi buruk, untuk menjadi Nyonya Ketua Grup Fu. Shutong, sebenarnya ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ketua Fu, meskipun kita berdua melakukan itu, jangan khawatir. Saya sama sekali tidak berhayal tentang posisi Nyonya Ketua ini. Dan kita semua sudah dewasa dan sudah punya anak. Saya rasa Anda tidak perlu mengambil masalah ini ke hati. Kenapa kamu lagi? Apalagi, saya rasa ini sangat bagus. Kamu pergi mandi dulu. Shutong, kamu benar-benar tidak bisa mengingat apapun sama sekali. Xiao Yul, apa yang sedang kamu lakukan? Ayah sangat tidak berguna. Dia membuat ibu pergi karena marah. Xiao Yul, kapan kamu mulai memanggilku ayah? Bukankah ayah hanya ayahku? Xiao Yul, bagaimana kamu tahu? Ini semua salah ayah. Ayah terlambat menyadarinya. Ayah, jangan terlalu senang dulu. Di hatiku, ibu yang utama. Kakak peringkat kedua. Ayah juga bisa menerima peringkat ketiga. Peringkat ketiga adalah anak anjing yang ibu dan aku pelihara. Dioichi. Anjing Georgie. Jadi ayah di hatimu. Bahkan tidak sebaik seekor anjing. Selama ayah menjanjikanku satu hal, aku bisa membiarkan ayah berada di peringkat yang sama dengan Dioichi. Peringkat yang sama? Baiklah. Ada apa? Perjanjian mengejar istri. Ya, tidak burung, ayah. Selama kamu bersedia menandatangani perjanjian ini dan memenuhi apa yang ditetapkan perjanjian, kakak dan ibu bisa bersama kami selamanya. Perjanjian mengejar istri. Pasal 1. Ayah harus, tanpa melanggar keinginan ibu, berhasil mengejar ibu dan memenangkan hati ibu. Pasal 2. Kamu harus menyembunyikan dari ibu dan aku, serta dari ayah dan kakak, hubungan kalian yang sebenarnya. Ini untuk mencegah ayah memaksa ibu secara moral. Mengapa aku harus menyembunyikannya? Aku tidak akan memaksa ibu. The film Ayah, was translated ini semua and demi kebaikanmu narrated sendiri. by M Media. Setelah bertahun-tahun tanpa menemukan ibu, ibu sangat kecewa padamu. Pasal 3. Jika selama periode ini, ibu jatuh cinta dengan orang lain, ayah harus menerimanya. Yang ini tidak bisa. Yang ini sama sekali tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Jika ibu selama periode ini jatuh cinta pada orang lain, maka itu berarti kamu telah melakukan tidak cukup baik. Aku mungkin akan mencari ayah baru. Fu Mingxuan. Aku yang membesarkanmu. Justru karena kamu membesarkanku selama 6 tahun terakhir, aku belum pernah melihat ibu. Jadi jika kalian berdua akan berpisah, maka aku dan kakak akan membawa ibu dan terbang jauh. Aku jamin kamu tidak akan menemukan kami. Kamu aku. Aku setuju. Jika ayah tidak menandatangani, aku tidak akan memanggilmu ayah lagi. Xiao Yu, tidak, ini tidak bisa. Ayah akan menandatangani. Xiao Yu harus memanggilku ayah. Hanya kalian berdua yang bisa membuatku menandatangani perjanjian yang tidak adil seperti ini. Rencana 50% selesai. Rencana 50% selesai. Kita harus mencari tahu siapa sebenarnya yang diam-diam memodifikasi laporan penilaian ini. Ya, Ngomong-ngomong, apakah kamu pernah menjalin hubungan? aku belum. Aku sudah. Aku sudah. Aku belum. Aku bertanya padamu. Aku sudah. Aku sudah. Baiklah, kalau begitu berikan aku sebuah rencana untuk mendekati seorang gadis. Aku butuh pedoman strategis yang jelas, peta pikiran yang terperinci, dan rencana alternatif. Ketua Fu, jangan-jangan Anda belum pernah mengejar seorang gadis sebelumnya, Kam. Anda pasti tidak perlu mengejar semua. Gadis-gadis selalu mengejar Anda. Bonus saya bulan ini tidak bisa dipotong lagi. Tolong biarkan saya lolos kali ini. Pergi revisi rencana itu untukku. Tidak perlu, Ketua Fu. Biar saya beritahu. Jika Anda mengejar seorang gadis, itu pasti akan sangat mudah. Anda hanya perlu, di depan semua orang, memberinya hadiah.
lalu dengan lantang menyatakan perasaan Anda padanya. Ini pasti akan berhasil. Begitu berlebihan, Sultong mungkin tidak menyukainya. Direktur Lin, Benar, panggil dia kemari. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengannya. Ketua. Direktur Lin mengambil cuti hari ini. Apa yang dia lakukan? Sepertinya dia bilang dia akan kembali ke keluarga Lin. Kembali ke keluarga Lin sendirian. Dia pasti akan menderita kerugian. Siapkan mobil ke keluarga Lin. Ya, Ibu, jangan khawatir. Kali ini, saya pasti akan mendapatkan keadilan untukmu. Hentikan. Jauhkan tangan kotormu dari sofa antikku. Sofa antikmu. Kinmi, kamu benar-benar tahu cara memuliakan dirimu sendiri. Sofa ini jelas milik ibu saya sebagai mahar saat menikah ke keluarga Lin. Bukankah properti ibumu juga milik keluarga Lin? Dan harta keluarga Lin ini, bukankah semuanya masih milikku? Kinmi, wajahmu sebagai simpanan yang merangkak naik. Benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu. Lin Shutong, kau tidak lebih baik. Aku dengar kau sekarang menumpang ketua grup Fu di rumah Fu Chengqian. Dengan dia yang belum menikah dan dia yang belum menikah, tinggal bersama seperti ini, di bawah satu atap. Benar-benar tidak tahu malu. Kamu, aku lupa. Kau memang pada dasarnya orang yang tidak tahu malu. Kalau tidak, kau tidak akan bisa melakukan hal seperti memiliki anak di luar nikah. Tindakan memalukan ini tidak ada yang menginginkanmu. Dan sekarang kau masih ingin mendekati ketua Fu. Benar-benar konyol. Kinmi, kamu berani mengatakan itu padaku? Tidak tahu malu. Dulu, bukankah kamu dan putrimu yang meracuni saya? Apa kau punya bukti? Hati-hati, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Anda masih belum tahu kan? Kakakmu dan ibu tirimu sudah menjualmu kepadaku. Jika aku tidak minum terlalu banyak hari itu dan masuk ke kamar yang salah, itu tidak akan tertunda 6 tahun. 6 tahun yang lalu, kamu mencoba mencelakai saya sekali dan gagal. Sekarang, kamu masih ingin datang dan mencelakai saya untuk kedua kalinya. Sekarang kamu sudah jatuh, bukan? Ini namanya menuai apa yang kamu tabur. Video milikmu ini palsu. Itu palsu. Dan sekarang, ketua Liang itu sudah dipenjara di Jiangcheng. Apa? Ketua Liang adalah Jiangcheng, pemasok bahan terbesar. Bagaimana mungkin dia bisa ditangkap? Bajingan seperti dia ditangkap. Hanya masalah waktu. Kamu, tapi Kinmi, sebaiknya kamu khawatirkan dirimu sendiri. Yang seharusnya khawatir adalah kamu kan? Lin Shutong, Lin Huairu, kamu akhirnya di sini. Apa? Apakah kamu pikir aku bersembunyi darimu? Takut kamu tidak akan tahu. Aku memberitahumu ini. Ketua grup Fu secara pribadi membebaskan ketua Liang keluar. Halo, ketua. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Ada apa? Mengapa kamu membuat keributan seperti ini? Ketua, bukankah Anda meminta Lin Shutong dan saya untuk bertanggung jawab atas kerjasama? Saya membawanya untuk menemui pemasok. Tidak disangka, dia membuat ulah di perjamuan. Menyinggung ketua Liang, pemasok. Dia bahkan menuduh ketua Liang secara tidak benar dan menyuruhnya di penjara. Bukankah dia hanya seorang pemasok? Kamu bisa tahu orang seperti dia? Tidak terlalu bersih. Jangan ganggu aku dengan masalah seperti itu. Tunggu, ketua. Hal yang paling penting adalah insiden ini melibatkan ketua Fu. Ketua Fu secara pribadi membela dia. Saya curiga, Lin Shutong sengaja menyebabkan ini. Seluruh sandiwara ini hanya untuk mendapatkan simpati ketua Fu dan merebut kesempatan untuk naik pangkat. Sungguh tidak masuk akal. Lin Shutong memang tidak sepolos kelihatannya. Aku akan mengirim seseorang untuk mengeluarkan pemasok itu dan menginterogasinya secara pribadi. Baik. Lin Shutong, selama ada aku, kamu bisa lupakan hidup tenang. Jika kamu bertanya padaku, hari itu kamu sengaja menggoda ketua Liang. Lin Huairu, kamu bodoh dan wanita jahat. Kalian berdua, ibu dan anak, pantas disambar petir dan menderita pembalasan. Beraninya kamu memukulku? Apakah kamu tidak takut menyinggungku? Jika aku memanggil ketua Liang kemari, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Kamu berkolusi dengan orang seperti itu, bertindak berkolusi. Tidakkah kamu takut dia punya niat buruk padamu? Berhentilah bersikap begitu, munafik di sini. Bukti video di tanganmu itu sama sekali tidak cukup untuk mengancamku. Jika kamu menganggapnya sebagai bukti, kamu mungkin akan diejek oleh orang lain. Siapa yang akan bilang kau tidak tahu malu? Cukup sudah.
Apakah kamu pikir semua orang sepertimu? Kurang beradab, mengutuk korban, dia tidak melakukan apapun padamu. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai korban. Bahkan jika kau benar-benar pergi ke pengadilan, aku tidak takut padamu. Kau sudah menyinggung Ketua Fu, di Jiangcheng. Pengacara mana yang berani membantumu? Bukankah dia baru saja berhubungan dengan Ketua Grup Fu itu? Jangan khawatir, Ibu, Ketua Fu sudah bicara. Dia tidak akan membiarkannya masuk keluarga. Itu bagus. Melihat penampilannya yang seperti pembunuh suami, kamu tahu dia tidak mungkin bisa menikah dengan keluarga kaya. Bagaimana mungkin Ketua Fu menyukai wanita seperti ini? Dia hanya melemparkan dirinya padanya. Kamu, Siapa bilang tidak ada yang menginginkannya? kenapa kamu di sini? Untuk membela orangku. Ketua Fu, dua perusahaan kita saat ini sedang bekerja sama. Sepertinya Anda pasti di sini untuk kerjasama kita, kan? Ketua Fu, aku tidak menyangka kau datang sendiri. Silakan duduk, mari diskusikan kerjasama ini bersama. Jangan takut, kamu sudah menyinggung orangku. Dan kamu masih ingin membicarakan kerjasama denganku. Apa, Ketua Fu? Lin Shutong, dia hanyalah seseorang yang tidak pantas untuk Anda. Anda sama sekali tidak boleh tertipu oleh penampilannya yang licik. Benar, Ketua Fu. Ketua Fu secara eksplisit mengatakan sendiri bahwa dia tidak akan membiarkan Lin Shutong, wanita yang tidak punya reputasi baik ini, masuk ke pintu keluarga Fu. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu ikut campur urusan keluarga Fuku. Benar-benar kurang ajar. Ketua Fu, mohon redakan amarah Anda. Jangan kira aku tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan. Pria bermarga Liang itu sudah ditangkap olehku. Apa yang menantinya adalah penderitaan tanpa akhir seumur hidup. Apa, Ketua Liang? Apa yang terjadi padanya? Oh tidak. Aku bahkan berjanji pada keluarga Ketua Liang bahwa dia akan kembali utuh ke keluarga Liang. Keluarga Lian? Di Jiangcheng, tidak ada lagi keluarga Lian. Keluarga Fu sudah mengakuisisi dengan harga murah bisnis pasokan material keluarga Lian. Keluarga Linmu. Bukankah karena masalah ini kamu merasa sangat yakin? Aku memberitahumu, kamu sudah diusir. Apa? The film was Ketua Fu, translated Anda and menarik kembali narrated perkataan by Anda. N-Media. Dua keluarga kita sudah menandatangani kontrak, dan itu ditandatangani secara pribadi oleh Ketua. Benar, Ketua Fu. Kontrak itu dengan jelas menyatakan, hitam di atas putih, tertulis dengan jelas, Grup Fu harus bayar untung ganda karena langgar kontrak. Aku menyarankanmu untuk melihat lebih dekat. Siapa sebenarnya yang akan mengganti kerugian ini? Apa, Grup Lin? Jika grup tidak dapat menyediakan bahan, saluran pasokan, kerjasama akan langsung dibatalkan. Grup Lin juga harus memberikan kompensasi kepada Grup Fu. Keuntungan 10 kali lipat. Sudah berakhir. Ibu? Ketua Fu, kau benar-benar kejam. Tidak heran saat kontrak ditandatangani, kau tidak menghentikannya. Jadi kau sudah merencanakannya sejak awal. Tepat sekali, karena kamu melewatiku. Dan langsung pergi mencari muka dengan ketua. Inilah yang harus kamu bayar. Ketua Fu, Anda mungkin tidak tahu kan? Kerjasama ini sama sekali bukan kami yang menghubungi ketua. Sebaliknya, orang-orang ketua lah yang datang memberitahu kami. Apa yang kamu katakan? Sepertinya ini cara ketua untuk menegur saya. Jangan khawatir, aku di sini. Lin Shutong, aku tidak menyangka kau benar-benar menempel pada Ketua Fu. Tidak peduli seberapa besar kalian berdua saling mencintai, itu tidak akan tahan terhadap goresan jepit rambut perak Ibu Suri. Lin Shutong, jangan terlalu sombong. Kamu masih sempat mengkhawatirkan orang lain? Ganti rugi 10 kali lipat ini. Jika kamu tidak bisa membayarnya, maka kamu tinggal menunggu kebangkrutan. Lin Shutong, ini adalah hasil kerja keras ayahmu. Bisnis yang dikumpulkan selama separuh hidupnya. Ayahmu sudah tidak ada lagi. Bisakah kamu tega melihat semua ini hancur? Sekarang kamu mencoba memeras saya secara moral. Sayangnya saya tidak termakan itu. Apa kamu tidak ingin kerja keras ayah dihancurkan? Ini sangat sederhana. Kamu alihkan semua aset grup Lin atas namaku. Maka hal-hal yang ayah tinggalkan akan secara alami tersisa. Kau bermimpi, Lin Shutong. Semua milik keluarga Lin adalah milikku. Milikmu? Kamu anak haram. Hak apa yang kamu miliki untuk mewarisi ini? Semua kehidupan baik yang kamu jalani sekarang, semuanya direbut dariku dan ibuku saat itu. Jangan khawatir, aku akan membantumu mendapatkannya kembali. Urusan bisnis sudah selesai sekarang. Sekarang mari kita bicara tentang urusan keluarga. Masalah keluarga, Ketua Fu, tidak peduli seberapa kuat keluarga Fu Anda. Anda tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusan keluarga Lin kami kan? Sutong akan menjadi istriku. Urusan keluarganya adalah urusan keluargaku. Apa? Anda benar-benar ingin menikahinya?
Ketua Fu, untuk membantuku. Benar-benar habis-habisan. Aku juga harus bekerja sama dengannya. Itu benar. Kita berdua, sebagai suami istri, adalah pasangan yang serasi. Tidak perlu kalian berdua. Penjahat untuk keberatan. Kau, hak apa yang kau miliki? Ketua Fu. Jangan lupa. Dia juga punya beban. Lubang uang. Lancang, beraninya kamu menghina anak Fu Chengqian. Awalnya, mengingat kamu adalah kerabat Ibu Shutong, aku bisa saja melepaskanmu. Tapi sekarang, aku ingin kalian semua membayar harganya. Ketua Fu, apa yang Anda lakukan? Lepaskan aku. Ketua Fu, apa yang Anda lakukan? Lepaskan aku. Mengenai fitnahmu terhadap istriku, buktinya sudah jelas. Aku ingin kalian menghabiskan sisa hidup kalian di penjara, tidak akan pernah keluar. Lin Shutong. Kak. Kak, aku mohon padamu. Tolong mohon pada Ketua Fu. Kak, apa kau tidak mau? Properti keluarga Lin, aku akan memberimu setengah dari properti keluarga Lin. Setengah. Jika itu benar-benar tidak apa-apa. Aku ambil 3, kau ambil 7. Aku ambil 2, kau ambil 8. Kak, aku mohon padamu. Kak, bukankah otakmu dipenuhi dengan apa sebenarnya? Kalian berdua, ibu dan anak, keduanya akan masuk penjara. Mengapa aku masih harus membagi harta keluarga? Bukankah semuanya akan jadi milikku? Anggap saja kita masih bersaudara. Atau demi ayah. Biarkan saja. Ibu dan aku pergi. Ketika ibuku sakit dan terbaring di tempat tidur, menunggu uang penyelamat hidup, kamu hanya berdiri dingin. Tidakkah kamu pernah berpikir, hari ini akan tiba? Kamu masih ingat ini kan? Dulu, kamu bilang, itu adalah uang pemakaman ibuku. Uang pemakaman. Aku mengingatnya sejak saat itu. Sejak hari itu, aku bersumpah. Aku akan membuatmu membayar harganya. Sudah berakhir. Ibu? Ibu, bangun. Ambulans. Cepat, panggil ambulans, ibu. Jangan pedulikan mereka, ayo pergi. Kak. Bagaimana kau tega? Melihat ibuku meninggal, tepat di depan matamu. Ini adalah balasanmu. Apa yang kamu katakan di rumah keluarga Lin tadi? Aku. Ketua Fu, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Semua hal yang kamu katakan barusan tentang mendukungku dan menikahiku. Aku tahu kamu bermaksud baik padaku. Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan menganggapnya serius. Tapi aku serius. Shutong, sebenarnya, maksudku adalah, Ketika macam apa ini, menarik-narik dan menyeret? Ibu, nenek mengajakku makan. Banyak makanan lezat. Dan dia membelikanku baju baru. Apakah terlihat bagus? Terima kasih, Ketua, atas perhatian Anda. Dia cucu kandungku. Aku menyayanginya. Bukankah itu sangat normal? Cucuku sendiri. Mengapa? Aku harus berpura-pura sebaliknya. Ibu, Shutong tidak tahu. Sepertinya Anda sudah tahu segalanya sekarang. Ya, karena kamu ada di sini hari ini. Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Apa? Apakah Anda ingin datang ke sini dan menuduh saya? Apa sebenarnya yang kamu bicarakan? Masalah 6 tahun lalu itu. Kamu harus hari ini memberiku penjelasan. Saya bisa, tapi sekarang. Saya ingin berbicara dengan Nona Lin. Tidak, Aku, jangan pergi. Lin Shutong, perkataan ketua. Apakah Anda juga tidak mendengarkannya? Tidak apa-apa. Sebagai karyawan, Grup Lu, untuk berbicara dengan ketua adalah kehormatanku. Ibu, nenek sangat baik. Dia pasti tidak akan mempersulit ibu. Tentu saja ibu tahu. Akhirnya, Lin Shutong ini masih tahu apa yang pantas. Ayah tidak boleh membiarkan ibu tahu kebenarannya. Oh, benar, kakak, beberapa hari yang lalu. Bukankah dia menemukan alat penyadap? Cepat cari dia. Suruh dia memasangnya. Aku sangat menyukai Xiao Yue. Kamu telah membesarkannya dengan sangat baik. Terima kasih, Ketua. Mengenai pujian untuk Xiao Yue, dia akan segera mencapai usia sekolah. Dia perlu menghadapi masalah persaingan pendidikan. Aku percaya di dunia ini, tidak ada satupun ibu yang tidak ingin anak-anaknya menerima pendidikan terbaik. Ketua, Anda benar. Aku pasti akan melakukan yang terbaik
untuk memberikan Xiao Yui lingkungan belajar terbaik. Aku tahu kamu saat ini berada di grup Fu, menjabat sebagai direktur desain. Pekerjaanmu berjalan dengan baik, jadi penghasilanmu juga bagus, tapi untuk kalangan sosial atas. Masih ada perbedaan tertentu. Aku dengar kamu kembali ke keluarga Lin hari ini, dan merebut kembali hartamu. Ketua, informasi Anda benar-benar akurat. Keluarga Linmu di Jiangcheng hanyalah keluarga kelas 2. Selama bertahun-tahun ini, ibu tiri dan saudari tirimu telah menghamburkan uang sembarangan. Kamu hanyalah sebuah keluarga yang jatuh. Jadi, meskipun kamu mendapatkan aset keluarga Lin, tidak ada harapan untuk naik kelas sosial. Xiao Yu hanya akan menderita jika dia bersamamu. Ketua, aku juga tahu Xiao Yui dan Ming Xuan bukan dari kelas sosial yang sama. Aku tidak pernah menyimpan khayalan bahwa Xiao Yui bisa menjalani hidup yang sama dengan Ming Xuan. Tolong yakinlah, aku akan melakukan segala daya dalam kemampuanku, dalam lingkup, untuk memberikan yang terbaik kepada Xiao Yui. Kehidupan materi, aku lihat kamu tidak begitu mengerti. Ini 100 juta, ambil ini. Ketua, apa ini? Ambillah 100 juta ini, dan segera tinggalkan Jiangcheng. Tinggalkan putraku. Ya Tuhan, novel romantis macam apa? Melodrama ini? Bagaimana ini bisa terjadi padaku? Ya Tuhan, apakah ini lelucon yang kamu mainkan padaku? Apa, terlalu sedikit? Oh, tidak. Ketua, aku tidak bisa menerima hadiah tanpa pantas mendapatkannya. Aku tahu, kamu selalu tidak puas dengan aku tinggal di rumah keluarga Fu seperti ini. Aku sudah menemukan tempat di luar. Jangan khawatir, aku akan segera membawa Xiao Yu dan pindah. Tidak, aku ingin kau meninggalkan Jiangcheng dan tinggalkan Xiao Yu di sini. Apa? Meninggalkan Xiao Yu? Apakah kamu mencoba menggunakan uang ini untuk membeli anakku? Ketua, apa yang Anda lakukan itu ilegal. Apakah Anda tahu itu? Aku menjaga cucuku sendiri. Bagaimana itu ilegal? Ibu, aku tidak mau meninggalkan ibu. Jangan khawatir, Xiao Yui. Ibu tidak akan berpisah darimu. Ibu, Kenapa kau di sini? kamu benar-benar sudah keterlaluan. Aku sudah keterlaluan. Apakah kamu tahu Xiao Yui adalah? Jika bukan, karena kamu hari ini tidak akan terjadi. Kau? Beraninya kau? Bu, Ketua, Nenek, nenek, Bu. nenek. cepat panggil ambulans. Jangan menangis. Halo, apakah ini rumah sakit pusat? Cepat datang dan selamatkan dia. Nenek. Nenek akan baik-baik saja kan? Aku tidak tahu. Percayalah pada ibu. Nenek pasti akan baik-baik saja. Nenek, bangun. Aku juga tidak tahu apa yang dilakukan kedua anak kecil ini. Sebenarnya, mereka benar-benar menipuku sampai ke sini. Dan bahkan mendandaniku seperti ini. Shutong. Benar-benar kau. Kamu adalah The film was Kakak Lu Heng. translated Ya benar, and Shutong. narrated by Aku M. tidak percaya Media. kau benar-benar masih mengingatku. tentu saja aku ingat. Keluarga kita sangat dekat saat kita masih kecil. Kita selalu bermain bersama. Kakak Lu Heng, lihat, apakah aku tidak berubah sama sekali? Ya, kau belum. Shutong, sejak kita pindah, sudah lebih dari 10 tahun sejak kita terakhir bertemu, bukan? Selama bertahun-tahun ini, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku bahkan sudah punya anak. Benarkah? Kau sudah menikah? Aku belum menikah. Benarkah? Kalau begitu, aku masih punya kesempatan. Bagus sekali. Cengkian, kemarilah. Ho Chengkian, Kalian berdua saling kenal. Ya, aku benar-benar tidak menyangka datang untuk membantumu hari ini akan membawa kejutan yang menyenangkan seperti ini. Cengkian, biar ku perkenalkan. Ini adalah yang sering kusebutkan padamu.
kakak tetanggaku, nona muda tertua dari keluarga Lin, Lin Shutong. Kakak Lu Heng, Fu Qingqian, kau gila. Aku Lo Heng. Aku memukulmu. Dia istri saya. Dan ibu dari anak saya. Fu Qingqian, kita sudah saling kenal selama 30 tahun. Kau memukulku. Karena seorang wanita ya. Fu Qingqian, kau benar-benar gila. Kakak Lu Heng, berhenti berkelahi. Berhenti berkelahi. Qingqian. Hei Qingqian. Ada apa? Jadi Shutong adalah kekasih masa kecil yang Anda sebutkan. Kalau begitu tidak perlu perkenalan. Dia adalah karyawan saya di grup Fu. Benarkah? Sungguh takdir. Jadi, dia hanya melihatku sebagai karyawan grup Lu. Ya. Takdir adalah sesuatu yang sulit dijelaskan. Aku hanya merasa sekarang bahwa ini pasti takdir dari surga bagimu untuk membawanya kepadaku. Anda tidak perlu terlalu dramatis. Aku membawakan obat untukmu. Aku akan kembali dulu. Shutong, jangan pergi dulu. Tunggu aku. Kita sudah bersatu kembali setelah sekian lama. Aku masih punya banyak hal untuk dikatakan padamu. Setelah aku selesai membantu Qingqian, aku akan di sini untuk mentraktirmu makan. Lalu kita bisa bicara dengan baik. Bantuan? Bantuan apa? Qingqian memesan tempat ini hari ini. Dia akan menyatakan perasaannya kepada orang yang ditakdirkan bersamanya. Adapun aku, hubunganku dengan Qingqian selalu baik. Jadi, hari ini aku sukarela memainkan biola untuknya untuk membantunya. Jadi ketua Fu akan menyatakan cinta hari ini. Kalau begitu aku pasti mengganggumu. Shutong, jangan pergi dulu. Dengarkan aku bermain. Sebelum kau pergi, Qingqian, di mana orang yang kau tunggu? Mengapa mereka belum tiba? Orang yang saya tunggu. Apakah aku masih menunggu di sini? Untuk apa? Apakah aku harus secara pribadi menyaksikan dia menyatakan cintanya kepada wanita lain? Ketua Fu, aku merasa sedikit tidak enak badan. Aku akan kembali dulu. Kakak Lu Heng, mari kita bertemu lagi lain hari. Shutong, aku akan menghubungimu lagi. Shutong, tidakkah Anda pernah mempertimbangkan bahwa orang yang saya undang hari ini adalah Anda? The film was translated and Saudara baik. narrated by M. Hari Media. ini, untuk membantumu. Aku melewatkan kesempatan besar. Di mana orang yang kamu tunggu? Kenapa dia belum datang? Orang yang kutunggu tidak akan datang. Halo? Aku ambil 5. Ada harimau ganas jauh di dalam hutan. Ibu. Kenapa ibu? Pulang sangat awal. Dan terlihat tidak senang. Mungkinkah ayah mengetahukan segalanya lagi? Ayah yang konyol. Sepertinya mulai sekarang, ketika hal seperti ini terjadi, kita harus ada di sana untuk mengawasi semuanya. Kalian berdua bocah nakal. Kenapa belum tidur? Ayah konyol besar. Beraninya kamu bertanya. Fu Qingqian, apa yang sebenarnya kamu lakukan hari ini? Aku tidak melakukan apa-apa. Fu Mingxuan, kau memanggilku apa barusan? Selama kamu tidak menenangkan ibu, aku tidak akan memanggilmu ayah. Kakak, ayo pergi. Ya, masuklah. Masuklah. Shutong, ada yang ingin ku bicarakan denganmu. Apa yang kau lakukan dengan mengapak barang-barang emu? Ketua Fu, aku harus membawa Xiao Yui dan pindah. Kenapa tiba-tiba kau pindah? Lagi pula, kenapa kau memanggilku Ketua Fu lagi? Bukankah kita sudah sepakat untuk memanggil nama? Ketua Fu, putriku dan aku tidak bisa tinggal di sini selamanya. Ini juga tidak terlalu pantas, bukan? Apa yang tidak pantas dari itu? Ibuku sudah setuju sekarang. Kekhawatiran apa lagi yang kau miliki? Semakin lama aku tinggal di sini bersamamu, semakin banyak gosip dan rumor di luar. Nanti, kamu tidak peduli, tapi aku peduli. Aku masih perlu mencari suami nanti. Aku tidak bisa membiarkan suamiku salah paham. Suami, Benar, aku saat ini bahkan belum berusia 30 tahun. Sangat wajar untuk mencari suami. tidak mungkin. Apa kau sudah punya calon suami sekarang? Bukan Lu Heng itu kan? Kakak Lu Heng, dia sangat hebat. Aku belum pantas untuknya. Kau benar-benar mempertimbangkannya. Ho Qingqian, mengapa kamu sangat mudah marah hari ini? Apakah karena gadis yang ingin kamu nyatakan cinta
tidak datang. Lihat. Dia pasti sudah mendengar rumor-rumor itu. Sehingga bertindak seperti ini. Tidak, bukan. Baiklah, Fu Qingqian. Jika kamu tidak ada urusan lain, kembalilah. Aku tidak akan pindah. Untuk saat ini, aku masih perlu mencari rumah. Masalah-masalah ini, kamu tentu saja tidak perlu mengkhawatirkannya. Kamu seharusnya masih mempertimbangkan dengan serius urusan hidupmu. Ayah, cari cara lain. Kata, apakah kamu mendengar itu barusan? Ibu berencana membawaku dan pindah. Jangan takut, adik kecil. Masalah ini mudah diselesaikan. Yang aku khawatirkan sekarang adalah ayah membuat ibu marah lagi. Ibu hanya akan semakin tidak menyukai ayah. Halo. Apakah ini agen real estate keluarga Gu? Ya, aku punya janji denganmu hari ini untuk melihat rumah. Apa? Sistemnya macet. Jadi aku tidak bisa melihat rumah hari ini. Baiklah, baiklah. Terima kasih. Apakah ini agen real estate keluarga? Aku membuat janji denganmu untuk melihat rumah di komunitas Xingfu. Apa? Sistemmu juga macet. Sungguh kebetulan. Kata, kamu luar biasa. Kamu benar-benar meretas sistem agen mereka. Sekarang akan sulit bagi ibu untuk mencari rumah. Apa ini? Bahkan sistem perusahaan ayah bisa aku retas. Apa yang kalian berdua lakukan? Mengaku jujur. Keringanan bagi yang mengaku. Ketegasan bagi mereka yang menolak. Ketegasan bagi mereka yang menolak. Ketua, jangan khawatir. Saya sudah berkomunikasi dengan semua agen properti besar. Sistem mereka akan dipulihkan segera. Oh, benar. Ingat untuk tingkatkan sistem keamanan perusahaan untukku. Agar bocah ini tidak iseng suatu hari nanti membuat masalah untukku. Ya, Trik bocah ini cukup efektif. Fu Chengqian, ibu bilang dia ingin melihat-lihat rumah. Apa katamu? Cepat hentikan dia. Jangan mengecewakanku. Sultan, kau berdiri di sana. Fu Chengqian, Ketua Fu. Ada yang bisa kubantu? Xiao Zuan bilang, kau akan keluar mencari rumah. Tapi sistem agen ini belum pulih. Siapa bilang mencari rumah harus melalui agen? Lagi pula. Bagaimana kamu tahu sistem agen masih tidak berfungsi? Apakah kamu di balik ini? Aku tidak tahu. Sistem agen sedang tidak berfungsi. Sayang sekali. Fu Chengqian, meskipun kamu sangat menyukai Xiao Yui, kamu tidak bisa seberlebihan itu kan? Tahukah kamu? Banyak orang menunggu sistem itu untuk mencari rumah. Berapa banyak orang yang akan kamu tunda seperti ini? Sultan, percayalah padaku. Itu benar-benar bukan aku. Bukankah ini mobil Luhan? Benar sekali. Dia bilang dia punya rumah kosong di tempatnya yang bisa dia sewakan kepadaku. Apa? Kapan kalian berdua mendapatkan informasi kontak satu sama lain? Tidak. Meskipun kalian sudah saling kenal sebelumnya, tapi kalian sudah lama tidak bertemu. Dan kau tidak berhati-hati. Sama sekali. Lu Hen, bukankah dia temanmu? Kenapa kamu begitu berhati-hati? Lagi pula, ini antara dia dan aku. Apa hubungannya denganmu, Ketua Fu? Bagaimana itu tidak ada hubungannya denganku? Aku adalah bosmu. Sekarang, ikut aku kembali. Kalau begitu maaf. Bos, hari ini adalah hari libur. Aku menolak bekerja lembur. Kakak Lu Heng, rumah ini terlalu bagus. Ada dapur dan balkon. Dan kamu bisa langsung pindah hanya dengan membawa tas. Ini sangat memenuhi kebutuhanku. asalkan kamu puas. Sultan, hubunganmu dengan Chengqian, apakah sangat dekat? Kenapa kamu tinggal di tempatnya? Ketua Fu dan aku hanya dalam hubungan atasan bawahan.
mengenai mengapa aku tinggal di tempatnya. Itu cerita panjang. Bagaimanapun, aku sudah berencana untuk pindah. Mulai sekarang, selain pekerjaan, tidak akan ada lagi interaksi. Sebenarnya, Cheng Qian adalah orang yang sangat baik. Tentu saja aku tahu, dia adalah orang yang sangat baik. Hanya saja, Shutong, aku hanya mengatakannya dengan santai. Jangan dimasukkan ke hati. Lihat lagi, apakah ada hal lain yang perlu kamu tambahkan? Aku akan membantumu mendapatkan semuanya. Kakak Lu Heng, kamu terlalu sopan. Ya, Lu Heng. Kau terlalu sopan. Cheng Qian, kenapa kamu di sini? Dan kamu membawa rombongan sebesar ini? Ho Cheng Qian. Untuk apa sebenarnya kamu di sini? Tidak banyak. Bukankah kau pindah ke sini? Aku hanya datang The film untuk was melihat rumah translated and itu saja. narrated Aku by yang pindah ke sini. Amnesia. Rumah apa yang kamu lihat? Bagaimana jika aku ingin tinggal di sini di masa depan? Cheng Qian, kamu sudah dewasa. Dan kamu belum pernah tinggal di rumah sekecil ini kan? Kalian semua, periksa untukku. Lihat, apakah rumah ini memiliki bahaya keamanan? Seperti apakah koridor ini memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran? Apakah bahan furnitur sehat dan ramah lingkungan? Yang paling penting, apakah ada yang berhubungan dengan anak-anak? Tindakan perlindungan. Kalian harus memberiku sebuah laporan menyeluruh, luar dan dalam, dan teliti. Pemeriksaan. Ambil data yang relevan. Susun menjadi laporan. Dan kirimkan padaku. Cheng Qian, meskipun kita bersaudara, tapi kamu datang tanpa diundang dan membawa rombongan besar ke rumahku, menunjuk-nunjuk dan berkomentar. Bukankah itu sedikit keterlaluan? Perilaku seperti ini darimu sedikit di bawah martabatmu sebagai orang terkaya di Jiangchen. Lu Hen, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku terutama khawatir tentang putri baptisku Xiao Yui. Pikiran dia pindahkan tempat yang tidak aman seperti ini. Hatiku tidak bisa menerimanya. Sejak kapan Xiao Yui menjadi putri angkatmu? Dia selalu memanggilku ayah baptis, dan aku selalu memperlakukannya sebagai putriku sendiri. Ho Cheng Qian. Jika kamu terus tidak masuk akal, aku akan keluar dan mencari rumah lain. Shutong, putri kandung? Mungkinkah Shutong adalah orang yang dia tunggu selama ini? Lin Sutong, berhenti di sana. Lepaskan aku. Tidak, biarkan aku menyelesaikan perkataanku. Tidak bisakah kamu bicara baik-baik? Ho Cheng Qian, saat aku mengenalmu dulu, kamu masih seorang pria yang cukup bermartabat. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu sombong sekarang? Itu semua salahmu. Salahku? Tepat sekali. Itu semua karena kehadiranmu terus-menerus memengaruhiku, membuatku kehilangan kendali. Karena kamu, setiap saat. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku akan segera pindah. Aku tidak akan pernah lagi mempengaruhimu. Aku tidak akan membiarkanmu pindah. Kamu. Apa kamu gila? Aku mungkin benar-benar gila. Cheng Qian, kamu hanya akan menakutinya seperti ini. Kau melihat semuanya. Shutong, dia adalah ibu kandung Ming Xuan, bukan? Jadi, aku sudah melewatkannya. Lu Hen. Apa yang harus kulakukan? Anak-anak sudah tidur semua. Apa kau ingin membangunkan mereka? Ini aku. Ho Cheng Qian, apa yang kamu lakukan di sini? Bersikap misterius. Untuk apa? Aku tidak bersikap misterius. Aku menunggumu. Beberapa hari terakhir ini, kau sulit ditemui. Seperti naga yang kepalanya terlihat tapi ekornya tidak. Apa kau menghindariku? Tidak. Lalu apa yang kau lakukan? Bukankah itu karena orang-orang yang dipekerjakan terus-menerus memukul dan menginjak-injak rumah setiap hari? Mereka bilang ingin merenovasi. Aku bertanya, itu akan memakan waktu setidaknya sebulan. Jadi aku harus bergegas mencari tempat kan. Bahkan jika kau pindah lagi, aku akan tetap menyuruh orang melakukan hal-hal ini. Jangan repot-repot. Kamu. Aku tahu kamu sengaja melakukan ini. Entah itu disengaja atau tidak. Aku juga
Melakukan ini demi kebaikanmu dan putrimu. Ho Chengqian, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jika kamu terus begini, aku tidak hanya akan pindah, aku juga akan mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Sayang sekali. Jika kau mengundurkan diri, maka kau tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Penghargaan Agung Arsitektur Perdana. Apa? Penghargaan utama arsitektur perdana. Tepat sekali, Lin Shutong. Sebagai seorang desainer yang telah tekun belajar selama bertahun-tahun, tidakkah kau ingin mengambil kemampuan sejatimu dan membuktikan dirimu di panggung itu? Tentu saja aku mau. Kalau begitu jangan pindah. Dan jangan bahkan menyebutkan hal-hal seperti mengundurkan diri. Aku ingin kau mengerahkan segalanya dan memenangkan hadiah utama Penghargaan Agung Desain Arsitektur ini untuk menjunjung tinggi kedudukan grup Hu kita di industri real estate Jiangchen. Ho Chengqian, aku bisa menyetujuinya. Dan aku pasti akan memenangkan kompetisi. Tapi jika aku menang, kamu juga harus berjanji padaku. Mulai sekarang, tidak peduli apakah aku pindah atau mengundurkan diri. Kamu tidak bisa ikut campur dengan pilihanku apapun. Baiklah, aku berjanji padamu. Kenapa kalian berdua di sini? Ibu, belum tidur. Ibu, aku dan kakak sama-sama merindukanmu. Bukankah ibu sedang bekerja sekarang? Oh, benar. Kalian berdua belum makan kan? Ibu akan pergi membuatkan kalian camilan tengah malam. Baiklah, Ayah sudah memasak mie untuk kita. Kami hanya ingin datang melihat ibu. Hu Chengqian ini. Dia bahkan bisa memasak. Awalnya dia tidak bisa. Tapi ayah pintar. Sebelum para pengasuh libur, dia mempelajarinya dengan cepat. Dia memecat semua pengasuh. Lalu, siapa yang akan merawat kalian? Ayah akan menjaga kami. Ayah bilang di rumah, terlalu banyak orang. Dan itu akan mengganggu ibu. Jadi dia memberi ketiga pengasuh itu cuti berbayar sebulan. Sekarang dia sendiri memasak untuk kami dan membersihkan sendiri. The Dia film was sangat pesat perhatian. translated and Aku tahu narrated by kalian. M Media. Dua nakal kecil ada di sini. Bukankah sudah kubilang, jangan ganggu ibu saat dia bekerja. Tidak patuh. Ayahlah yang tidak mengizinkan kami. Lihat ibu, ayah jahat. Aku tahu itu. Itu idemu, kau nakal. Jangan memarahi kakak. Kami hanya ingin melihat ibu sebentar. Baiklah, maafkan ibu. Ibu salah. Ibu menelantarkan kalian berdua. Kalau begitu ibu akan bergabung dengan kalian untuk camilan tengah malam. Baiklah, Baiklah, satu mangkuk masing-masing. Ini milik Ming Xuan. Ini milik Xiao Yui. baiklah. Kenapa hanya 3 mangkuk? Mana milikmu? Aku tanda tanya. Aku suka melihatmu makan. Kali ini, apa yang kubuat pasti tidak ada masalah. Ibu, cepat coba. Ya. Apa yang ayah buat kali ini? Benar-benar enak. Cepat coba. Baiklah, aku akan mencobanya. Bagaimana? Bagaimana? Lezat. Makan lagi. Makan lagi. Cepat, cepat, cepat. Makan lagi, makan lagi. Ho Chengqian. Apakah benar karena anak-anak? Atau karena aku? Sehingga kau berulang kali mencoba menahannya? Aku tidak bisa menebak. Dia masih punya kemampuan. Tidak heran Chengqian yang begitu jelas tentang urusan publik dan pribadi akan memberikan posisi direktur desain kepadanya. Dikatakan bahwa Tuan Muda akan kirim dia minggu depan ikut Penghargaan Agung Arsitektur Perdana. Haruskah kita menghubungi penyelenggara? Menurut Anda? Mengapa menghubungi mereka? Apakah kita harus menjagal dia? Atau membantunya? Itu tergantung pada keinginan Anda. Tidak perlu. Aku ingin melihatnya. Kemampuan sejatinya. Jika kali ini
Dia mengandalkan kemampuannya sendiri untuk memenangkan penghargaan utama. Maka aku akan benar-benar yakin padanya. Aku percaya padanya. Dia pasti akan berhasil. Mengapa kau di sini sepagi ini? Ibu, apa kau sudah merasa lebih baik? The film Mengapa was kau datang ke translated perusahaan? and Begitu kau keluar narrated dari by rumah M sakit. Media. Mengapa kau panik? Sebagai ketua grup. Wajar bagiku untuk peduli. Pada perusahaan, bukan? Aku tahu kau khawatir padaku. Takut aku akan ikut campur dalam penghargaan utama. Tapi jangan khawatir. Kali ini, aku telah diundang untuk menjadi ketua juri. Aku akan memastikan keadilan dan imparsialitas. Bagaimanapun juga, tidak peduli metode apa yang digunakan. Yang dipermalukan, akan selalu keluarga Fu kita. Ibu, lihat apa yang kau katakan. Aku hanya takut kesehatanmu. Tidak bisa menanganinya. Tidak perlu khawatir. Aku dengar kau baru-baru ini menjadi suami rumah tangga. Demi dia, itu cukup mengejutkanku. Ibu, aku sebenarnya hanya ingin lebih peduli pada anak-anak. Karena bagaimanapun juga, Jangan gugup. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya teringat saat ayahmu masih muda. Dia juga merawatku seperti ini. Aku hanya merasa sedikit sentimental. Kau semakin mirip dengan ayahmu. Ibu, penyakitmu kali ini, itu semua salahku. Tidak perlu menyebutkannya lagi. Yang lalu biarlah berlalu. Jika kita bicara tentang kesalahan, itu juga salahku dari 6 tahun lalu. Setelah penyakit serius ini, aku jati mengerti banyak hal. Di antara kalian berdua. Ini adalah takdir yang sudah ditentukan. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi ikut campur dalam urusan kalian. Ibu, terima kasih. Aku, Kapan kau akan menikahi menantu perempuanku? Ibu, meskipun kau setuju sekarang, sudah begitu lama. Dan aku masih tidak tahu apa yang dia pikirkan tentangku. Mengapa kau begitu tidak berguna? Jika kau keluar, jangan bilang kau anakku. Sepertinya, aku harus membantumu. Baru saja, aku melihat resumenya. Ulang tahunnya, sepertinya sama dengan hari penganugerahan perdana. Penghargaan Agung Arsitektur, bukan? Penghargaan Agung Arsitektur Perdana tahun ini benar-benar tidak memiliki standar. Jiang Feng, nona muda kedua dari keluarga Jiang. Bagaimana orang rendahan seperti itu bisa diizinkan masuk? Hari yang luar biasa. Manajer Gao juga ada di sini. Manajer Gao adalah talenta yang perusahaan kami rekrut dengan gaji tinggi. Dia di sini untuk membantuku berpartisipasi dalam penghargaan Agung Arsitektur Perdana ini. Aku dengar di grup FUMU, dia diusir oleh beberapa orang yang punya koneksi. Aku biasanya membenci orang yang menggunakan metode tercela seperti itu. Jadi hari ini, aku pasti akan membantunya membalas dendam. Aku lupa memperkenalkanmu. Ini adalah Nona Jing Feng, putri kedua dari grup Jing. Nona Jiang Feng, benarkah? Kalau begitu bolehkah aku bertanya padamu? Dari universitas mana kau lulus? Siapa pembimbing tesismu? Kau tidak kebetulan meminta manajer Gao untuk menjadi penulis bayanganmu kan? Kau tidak punya bukti. Omong kosong apa yang kau katakan? Aku ingat sekarang. Beberapa hari yang lalu, aku melihat di internet bahwa kau menciptakan semacam persona sebagai sosialita kelas atas. Tapi kau bahkan tidak bisa mengeja nama desain favoritmu. Karya, kau bahkan tidak bisa mengejanya. Aku tahu betapa tidak bergunanya dirimu. Kau, ketua Jing, tidak perlu terlibat dengan wanita ini. Dia selalu berpura-pura dan berakting untuk menakut-nakuti orang. Sebelumnya, dia bahkan membuatku berpikir dia punya anak dengan ketua Fu. Tapi apa yang terjadi? Ketua grup Fu secara pribadi mengklarifikasi di perusahaan itu murni tidak berdasar. Benar, aku tidak bisa membiarkan ini mengganggu pikiranku. Untuk penghargaan Agung Arsitektur Perdana ini, kita harus memenangkan kejuaraan. Hanya dengan begitu, kita bisa membuat reputasi grup Jiang dikenal dan tidak ditekan dengan parah oleh grup Fu. Nona Jiang, para tetua grup Jiang dan Fu memiliki ikatan yang dalam. Jika tidak, selama bertahun-tahun ini, grup Fu tidak akan bisa terus-menerus membantu grup Jiang berkembang. Selain itu, dengan kecerdasan bisnis ayahmu yang terbatas, kecerdasan bisnis grup Jiangmu cepat atau lambat akan menjadi keluarga kelas 2 di Jiangcheng. Juga, alih-alih mengandalkan dengan benar grup Fu, pohon besar ini, untuk berlindung, kau malah berpikir untuk mendirikan rumah sendiri. Bukankah itu gila? Beraninya kau mengatakan hal seperti itu?
Jika bukan karena kau, grup Jing kita bisa saja berhasil membentuk aliansi pernikahan dengan grup Fu dan berdiri tak terkalahkan bersama. Ini semua karena kau, Shi. Rubah betina ini merayu ketua Fu yang membuat ketua Fu memutuskan pertunangan dan menyebabkan adikku kehilangan muka sepenuhnya. Sampai keluarga kelas 2 pun tidak bersedia menikah dengan grup Jing kita. Semua ini berkat kau. Bagaimana kau bisa menyalahkanku? Hari itu, jelas-jelas kakakmu menyalahgunakan kekuasaannya. Saat itu, Fu Chengqian berdiri tepat di depannya. Dia sama sekali tidak mengenali yang disebut mantan tunangannya. Kau diam. Yang seharusnya diam itu kau. Jangan memaksakan keberuntunganmu di sini. Apa kau pikir masuk ke ranjang ketua Fu adalah sesuatu yang luar biasa? Kau wanita tua dengan seorang anak. Apa kau benar-benar berpikir dia akan menikahimu? Apa hakmu untuk bersikap sombong di sini? Modal utamaku adalah kemampuan kerjaku dan bakat desainku. Itu bukan sesuatu yang bisa dimengerti oleh pembohong yang menyewa penulis bayangan sepertimu. Jangan meremehkan orang. Penghargaan Agung Arsitektur Perdana ini, kami pasti akan memenangkan kejuaraan. Tunggu saja dan lihat ketua Fu berlutut di hadapan adikku, memohon padanya untuk memenuhi kontrak pernikahan. Setelah semua pembicaraan itu, kau hanya mencoba merebut seorang pria. Betapa kekanak-kanakan. Aku tidak peduli sedikit pun tentang pria. Memenangkan kompetisi ini adalah satu-satunya tujuanku. Saya mengumumkan, penghargaan Agung Arsitektur Perdana yang pertama, kini resmi dibuka. Selanjutnya, mari kita sambut desainer dari grup Jiang, Nona Jiangfeng, untuk maju dan mempresentasikan karyanya. Tepuk tangan meriah, silakan. Para juri yang terhormat, para tamu terhormat, salam semuanya. Ini adalah desainku untuk plaza atau gedung konser Jiangcheng. Desain ini unik di negara ini dan sangat inovatif. Itu mengakhiri filosofi desainku. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Desain yang luar biasa, benar-benar membuka mata. Memang, jika desain ini bisa muncul di Jiangcheng, pasti akan menarik banyak turis dan penduduk untuk berkunjung dan check-in. Saya benar-benar tidak menyangka Nona Jiang memiliki kemampuan desain seperti itu. Aku sebelumnya berpikir, dia hanyalah individu yang punya koneksi. Sepertinya aku berpikiran sempit. Selanjutnya, kami dengan hormat mengundang perwakilan dari grup Fu, desainer Nona Ling Shutong untuk maju dan menjelaskan karya desainnya. Tepuk tangan meriah, silakan. Permisi. Ada sesuatu yang menghalangi jalan. Biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Ketua panel juri ini adalah ketua grup Fu. Aku dengar dia selalu tidak menyukaimu. Itulah mengapa dia mengusirmu dari grup Fu. Hari ini, aku akan melihatnya menanganimu. Selanjutnya, kami dengan hormat mengundang dari grup Fu, desainer perwakilan, Direktur Lin Shutong, untuk mempresentasikan karya desainnya. Halo semuanya. Merupakan suatu kehormatan untuk berpartisipasi dalam penghargaan Agung Arsitektur Perdana ini. Selanjutnya, aku akan memperkenalkan kepada semua orang karya desainku, pusat konservasi konseptual, berteknologi tinggi. Untuk benar-benar memilih ini, jenis desain, betapa langkanya. Cukup orisinal, kurasa. Mari kita dengar konsepnya. Inspirasi awal untuk merancang karya ini datang ketika aku pertama kali bergabung dengan grup Fu. Ketika perusahaan memberikan inisiatif bagi karyawan kami, ini memungkinkan kami, para ibu bekerja, untuk membawa anak-anak kami ke tempat kerja. Perusahaan juga menyediakan untuk anak-anak kami area bermain khusus dan perawatan. Langkah ini adalah kunci keputusanku untuk bergabung dengan grup Fu, karena aku sangat senang bahwa di pasar saat ini sebenarnya ada orang yang bisa begitu manusiawi dan memperhatikan kebutuhan kami. Ini benar-benar sebuah langkah maju yang besar. Grup Fu-mu cukup baru, membawa anak-anak ke tempat kerja. Apa kau tidak takut itu akan mengganggu pekerjaan? Siapa yang tanggung jawab jika anak-anak kenapa-kenapa? Nona Jiang menyampaikan poin yang bagus. Itulah mengapa karya yang aku rancang. Karya ini justru untuk menyempurnakan inisiatif grup Fu kami ini. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa bangunan yang terlihat sederhana ini akan mengandung begitu banyak kecerdikan. Memang, terutama fungsionalitasnya. Bangunan ini, itu dipenuhi dengan kenyamanan yang dibawa oleh teknologi. Ini sangat sesuai dengan persyaratan tema upacara penghargaan akbar kita. Benar. Apa bagusnya desain ini? Bukankah ini hanya setengah bola yang menempel di tanah? Siapapun bisa melakukannya. Apa yang kamu lihat? Nona Jiang, bagaimana pemahamanmu tentang desain? Bisa seperti seorang amatir. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Less is more. Ini adalah perkataan dari arsitek terkenal, Ludwig Mies van der Rohe. Sebuah frasa yang pernah ia ucapkan. Artinya, lebih sedikit itu lebih baik. Ini adalah filosofi yang menganjurkan kesederhanaan dan menentang ornamen yang berlebihan. Sebuah konsep desain, hal-hal sederhana seringkali bisa membawa lebih banyak kenyamanan. Makna umumnya adalah apa yang kita sebut kebenaran terbesar adalah yang paling sederhana. Tapi menurutku, itu tidak benar. Kalau begitu, Nona Jiang, tolong jelaskan lebih lanjut tentang filosofi desainmu. Akan lebih baik jika kau bisa diskusikan itu bersama dengan pekerjaan Emo.
Apa maksudmu? Kenapa aku harus mendengarkanmu dan membicarakan hal-hal tidak berguna ini? Tentu saja, ini untuk mencegah seseorang mengacaukan suasana dan mengambil pujian atas kerja keras orang lain dan pamer di sini. Apa maksudnya itu? Dia menyiratkan bahwa karya Nona Jiang dibuat oleh orang lain. Itu bukan tuduhan kecil. Jika sebuah karya bersertifikat ditemukan hasil plagiat, maka desainer itu dan perusahaan di belakangnya tidak akan punya cara untuk bertahan di Jiangcheng. Tepat sekali. Bagaimana mereka akan mengaturnya nanti? Lin Shutong, kamu memfitnah dan menyebarkan rumor. Aku tidak mengatakan. Orang itu adalah kamu. Mengapa kamu ikut campur sendiri? Aku tidak. Lin Shutong, kamu hanya bicara besar. Kamu adalah wanita lajang yang hamil di luar nikah. Hak apa yang kamu miliki untuk berdiri di panggung ini? Keluar dari sini sekarang juga. Nona Jiang, tolong jaga bahasamu. Kamu juga seorang wanita. Bagaimana kamu bisa menggunakan bahasa yang begitu vulgar dan kotor untuk menyerang sesamamu sendiri? Tuduhanmu tentang pranikah, kehamilan, semakin menyangkal. Situasi faktual. Aku akan mempertahankan hak untuk menuntut tanggung jawab hukum terhadapmu. Aku harap semua tamu yang hadir bisa menjadi saksi bagiku. Kamu akan menuntutku? Tentu saja. Mungkin, ketika kamu kembali dalam kekalahan total, kamu akan menerima panggilan pengadilan. Aku kembali dengan kekalahan total. Sungguh konyol. Pembawa acara, cepat umumkan hasil seleksi. Aku ingin melihat wajah tidak percayanya setelah dia mendengar hasilnya. Jiang Feng ini, dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk mengatakan hal-hal seperti itu? Pemenang penghargaan Agung Arsitektur Jiangchem tahun ini adalah Nona Jiang Feng. Apa? Jelas karya Lin Shutong lebih baik. Bagaimana para juri memilih? Pasti ada kecurangan. Ada kecurangan? Ada kecurangan. Ada kecurangan. Apa yang kalian bicarakan? Diam. Sudah kubilang hari ini, kamu hanya akan menjadi lawan yang kalah. Aku tidak percaya kamu bahkan menyuap para juri. Kamu tidak punya bukti. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Menurutku kamu hanya iri padaku. Siapa bilang tidak ada bukti? Ketua. Nyonya Fu. Aku tahu itu. Para juri untuk Grand Prix ini, kenapa kalian belum muncul? Tidak berada di lokasi penjurian. Kalian pasti punya sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan. Seperti menyelidiki juri mana di antara mereka yang melakukan malpraktik demi keuntungan pribadi. Dan kontestan mana yang melakukan kecurangan atau penyuapan. Aku tidak. Nona Jiang, aku tidak bisa bicara tentang hal lain. Tapi ada masalah dengan pekerjaan yang kamu rancang. Bagaimanapun, aku tidak bisa menerima hasil penjurian ini. Kamu bicara omong kosong. Apa yang salah dengan karyaku? Pembawa acara, jika Anda berkenan. Plaza atap ini yang kamu rancang memiliki lanskap yang sangat bagus dan daya tarik estetika yang kuat, sangat ornamen. Namun, ada bahaya besar. Keamanan. Misalnya, halaman rumput besar ini. Di atap, semua orang tahu bahwa halaman rumput memiliki retensi air yang sangat tinggi. Tapi bayangkan, jika ada hujan yang sangat deras turun, maka halaman rumput ini akan menjadi waduk air yang besar. Berapa banyak tekanan yang akan ditimbulkan pada atap ini? Oleh karena itu, dalam kondisi cuaca seperti itu, desain seperti ini, dengan drainase yang tidak memadai, berpotensi menyebabkan runtuhnya atap. Benar, itulah mengapa aku berkata, Nona Jiang, pekerjaanmu bermasalah. Sebenarnya, aku juga melihatnya. Tapi, Nona Jing ini tahu, tidak ada tentang desain. Dia jelas seorang amatir. Saya mengumumkan bahwa hasil peninjauan ini dibatalkan, mengingat desain Nona Jing yang tidak profesional. Saya harus mempertimbangkan, apakah kerjasama jangka panjang kita dengan keluarga Jing masih diperlukan untuk dilanjutkan. Tidak. Ketua, saya akui, untuk karya desain ini, saya menyewa penulis bayangan. Tentu saja, karya desain itu, kalau mau salahkan, salahkan penulis bayangan itu yang bermarga gaul. Mau kemana? Kemari sekarang. Nona Jing, saya tidak menyangka akan jati seperti ini. Karya ini tidak didesain oleh saya juga. Saya merujuk karya desain yang dia serahkan saat dia datang ke perusahaan. Pada akhirnya, ini salahnya. Akhirnya, aku telah memaksa kebenaran keluar dari kalian berdua. Kamu benar-benar tercela. Karyamu sendiri. Ada masalah. Apa yang kamu banggakan? Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Salahkan penulis bayanganmu, yang bahkan tidak bisa menyalin dengan benar. Aku jelas menambahkan sistem drainase ke dalam desain. Namun, aku menandainya dalam bahasa Jerman. Dia mungkin tidak memahaminya, atau mungkin dia berpikir, itu tidak estetis. JT itu adalah sistem drainase. Memiliki seseorang dengan kaliber seperti ini, yang dipekerjakan oleh grup Fu kita sungguh memalukan. Ini sangat memalukan. Ketua, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri, karena parasit itu sudah diberantas. Maka bagi perusahaan, itu juga merupakan berkah.
Kali ini, kami juga berutang padamu. Calon menantuku. Calon menantu perempuan, sepertinya aku keceplosan. Sudahlah, maka, sebagai ketua Komite Peninjau tahun ini, saya mengumumkan bahwa pemenang utama Penghargaan Agung Arsitektur Perdana Jiang Cheng adalah, pemenang terakhir adalah Lin Shutong. Terima kasih, Ketua. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Justru, aku yang seharusnya meminta maaf padamu, terutama untuk apa yang terjadi 6 tahun lalu. Ketua, apa yang Anda bicarakan? Tidak apa-apa, pulanglah cepat. Chengqian dan anak-anak menunggumu di rumah untuk merayakan bersama. The film was translated and narrated by M Media. Aku kembali dengan penghargaan. Xiao Yui, Ming Xuan. Aneh, bukankah kita setuju? Mereka akan menungguku di rumah. Mengapa tidak ada siapa-siapa di sini? Xiao Yui, Ming Xuan. Fu Chengqian, aku bisa berjanji padamu, dan aku pasti akan memenangkan kompetisi. Tapi jika aku menang, kamu juga harus berjanji padaku. Mulai sekarang, apakah aku pindah atau mengundurkan diri? Kamu tidak bisa ikut campur pilihan apapun yang aku buat. Baiklah, aku setuju. Mungkinkah kali ini, aku benar-benar harus pergi, tapi aku benar-benar enggan. Tapi tetap tinggal, apa gunanya? Dalam hati Fu Chengqian, akan selalu ada Ibu Ming Xuan. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa menerima bahwa orang yang akan kuhabiskan hidupku bersamanya, di hatinya, aku bukan satu-satunya. Fu Chengqian, ternyata aku sudah jatuh cinta padamu. Selamat ulang tahun, Ibu. Selamat ulang tahun, Ibu. Aku sudah menemukan 28 hadiah, tersisa 2 hadiah lagi. Xiao Yui, Ming Xuan, kalian berdua di mana? Selamat ulang tahun, Ibu. Selamat ulang tahun, Ibu. Terima kasih, sayangku. Bagaimana kalian berdua bisa begitu baik? Kamu menyiapkan untuk ibu begitu banyak hadiah. Ibu, hadiah-hadiah ini semuanya disiapkan oleh ayah. Dia membawa kami hari ini untuk membungkusnya. Kerja bagus, sayang-sayangku. Dan aku. Lampu strip itu digantung olehku untuk ayah. Cantik kan? Ini terlalu indah. Terima kasih, Ming Xuan. Ming Xuan sangat cakap. Kamu bahkan sudah bisa membantu ayah sekarang. Tapi ayahmu pergi kemana? Sebelum bertemu ayah, kami perlu memberimu hadiah ke-29. Hadiah apa? Sangat misterius. Kaca. Xiao Zuan, kamu sebenarnya anakku. Xiao Zuan, Ini hebat. Ibu dan kakak akhirnya saling mengenali. Jangan menangis, Ibu. ini adalah hadiah terbaik yang ibu pernah terima seumur hidupku. Ibu, ada satu hadiah lagi. Mungkin yang terakhir. Hadiahnya milik Ibu. Favorit. Kamu adalah orang itu. Apa kamu tahu kenapa kamu tidak memberitahuku? Ibu, kami bilang pada ayah untuk tidak memberitahumu. Karena kami ingin melihat ayah mengejar Ibu. Perjanjian mengejar istri, pasal 1. Ayah harus, tanpa melanggar, keinginan ibu.
berhasil mengejar ibu, dan memenangkan hatinya. Pasal 2. Harus menyembunyikan hubungan sebenarnya antara ibu dan aku, dan antara ayah dan adik perempuan, untuk mencegah ayah memeras ibu secara moral, penculikan moral ibu. Pasal 3. Jika selama periode ini, ibu jatuh cinta pada orang lain, ayah juga harus mengabulkannya. Kamu benar-benar menandatangani perjanjian ini. Sebenarnya, pada awalnya, aku menolak. Tapi sekarang, aku merasa terhormat. Benarkah? Lin Sutong, maukah kau menikah denganku? Nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia. The film was translated and narrated by M Media.